Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa stuck saat lagi semangat-semangatnya mau belajar atau mendalami suatu ilmu penting, tapi materinya terkunci rapat di balik batasan harga buku atau aplikasi edukasi yang selangit? Ini nih dilema modern yang super relate buat kita semua. Di satu sisi, hasrat kita buat nuntut ilmu itu gede banget. Tapi di sisi lain, kita nabrak tembok tebal yang namanya aturan hak cipta. Oke, mari kita bedah langsung pertanyaan utamanya. Sebenarnya gimana sih pandangan Islam terhadap hak cipta atau kekayaan intelektual ini? Buat para pelajar, mahasiswa, sampai profesional, ini tuh realitas sehari-hari yang mau nggak mau harus kita hadapi. Apakah pakai materi bajakan demi murni edukasi itu mutlak salah 100%? Atau jangan-jangan ada sudut pandang jurisprudensi lain yang selama ini terlewat dan perlu banget kita pahami? Untuk menjawabnya, kita masuk dulu ke bagian pertama, dilema hak cipta modern. Coba lihat barang-barang di sekitar kita, mulai dari CD aplikasi, DVD pembelajaran, flash disk edukasi, sampai buku cetak dan e-book. Ini semua kan media yang udah nempel banget sama keseharian kita. Di dunia modern ini, media-media inilah kendaraan utama buat nyalurin informasi. Nah, sumber rujukan kita menyoroti satu hal menarik, keterbatasan akses ke media-media fundamental yang seringkali mahal inilah yang ujung-ujungnya jadi pemicu utama fenomena pembajakan di kalangan pencari ilmu. Yang kemudian ngebawa kita ke sebuah pergeseran paradigma di bagian kedua. Sebenarnya, siapa sih pemilik sejati dari sebuah ilmu? Konsep ini dengan sangat cerdas menggambarkan inti argumen dari pandangan Islam. Coba dipikir-pikir lagi deh, manusia itu sejatinya nggak pernah loh benar-benar menciptakan sebuah ilmu dari ketiadaan. Kita ini cuma menguak atau menemukan apa yang sebenarnya udah dirancang dan diciptakan sama Tuhan. Hukum alam, ide-ide brilian, matematika, semua itu pada dasarnya udah ada. Kita cuma penemu yang nyingkap tabirnya aja. Makanya mengklaim hak milik absolut atau monopoli penuh atas sebuah ilmu itu dianggap nggak berdasar secara syariah. Mari kita pelankan ritme sedikit buat merenungkan dasar dari keyakinan ini. Di surah Al-Alaq ayat 3-5, dengan sangat tegas dinyatakan kalau Allah lah Tuhan yang Maha Pemurah, yang mengajarkan ke manusia apa yang belum diketahuinya melalui perantaraan kalam. Jadi jelas ya, posisinya di sini Allah adalah guru utama dan satu-satunya pemilik tunggal dari segala ilmu pengetahuan di alam semesta ini. Fondasi teologis tadi makin diperkuat lagi di surah Al-Baqarah ayat 31. Bayangin, sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam, Allah juga yang langsung ngajarin nama-nama dari segala sesuatu di dunia. Jadi, ngebangun sebuah tembok monopoli buatan manusia di atas ilmu pengetahuan, itu secara mendasar bertolak belakang banget sama asal-usul ilahi dari informasi itu sendiri. Ilmu itu anugerah yang harusnya bisa dimanfaatin bareng-bareng. Hal ini juga ditegasin loh lewat satu hadis yang maknanya indah banget. Hikmah laksana hak milik seorang mukmin yang hilang. Artinya apa? Ilmu pengetahuan itu sejatinya ibarat harta bersama umat Islam yang boleh diambil dan dipelajari kapan aja dan di mana aja mereka nemuin itu. Makanya, sumber yang lagi kita bedah ini secara netral menyoroti pandangan yang cukup kritis, bahwa sistem kekayaan intelektual barat modern yang kadang terlalu mengekang, tanpa sadar bisa bertindak kayak alat yang nahan umat Islam buat maju. Ya logikanya gimana mau lari kenceng kalau akses ke ilmunya aja ditahan sama regulasi hak milik kan? Tapi tunggu dulu, kalau ilmu itu bebas, apa berarti nggak ada batasan sama sekali? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, haramnya plagiasi dan penipuan. Walaupun ilmunya ibaratnya gratis buat diakses, yang namanya penipuan itu mutlak haram hukumnya. Pertama, kita dilarang keras ngejiplak buku atau karya orang, terus seenaknya nempelin nama kita di situ, seolah-olah kita yang mikir keras merumuskannya. Kedua, dilarang juga ngubah-ngubah isi karya orang lain, tapi secara manipulatif tetap bawa-bawa nama penulis aslinya. Kenapa? Karena ini jatuhnya fitnah yang bisa merusak reputasi orang. Intinya, ngambil kredit atau numpang tenar pakai nama orang lain itu sama sekali nggak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Terus, muncul pertanyaan baru nih. Kalau ide nggak bisa dimonopoli, gimana dong cara kita ngelindungin konsumen dan para kreator di pasar? Mari kita bahas di bagian keempat, aturan merek dagang Islam. Dalam kerangka jurisprudensi Islam, yang namanya merek dagang atau brand itu sangat diperbolehkan dan dihormati. Tapi catat ya, tujuannya bukan buat memonopoli gagasan, melainkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang super vital. Jadi, satu merek itu emang dikhususkan buat satu penanggung jawab aja. Ini fungsinya biar gampang lacaknya kalau nanti ada yang mau minta pertanggungjawaban soal kualitas atau isi dari produk tersebut. Aturan soal merek dagang ini punya pijakan yang kuat di sebuah hadis tentang prinsip mubah. Gampangnya gini, siapa yang lebih dulu dapat sesuatu yang halal, maka dia yang lebih berhak atas barang itu.
Ini semacam konsep keuntungan buat pihak pertama. Jadi, orang yang pertama kali ngebangun dan daftarin sebuah merek, dia berhak penuh atas merek tersebut. Tujuannya simple tapi penting banget, buat mencegah konsumen kebingungan di pasar dan menghindari penipuan identitas produk. Kalau kita lihat sejarahnya, menolak konsep hak cipta buat kepemilikan ide itu sama sekali bukan berarti Islam anti terhadap intelektualitas. Malah kebalikannya 180 derajat. Islam itu sangat ngejunjung tinggi kecerdasan. Bukti nyatanya, lihat aja masa kejayaan ilmuwan muslim dari abad ke-8 sampai ke-15 yang luar biasa itu. Sistem yang membebaskan ilmu dari paten individu ini justru sukses bikin orang zaman dulu berlomba-lomba ngelakuin riset dan bikin karya. Karena bagi mereka, jalan buat nuntut ilmu itu diyakini sebagai jalan tol menuju surga. Nah sekarang saatnya kita tarik semua benang merahnya di bagian kelima. Kesimpulan, hukum, dan etika. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Ada 3 vonis akhir yang definitif dari sumber jurisprudensi kita. Pertama, secara syariah, dihukumi halal buat manfaatin media bajakan kayak software atau e-book murni demi menuntut ilmunya. Karena hak cipta ilmu itu mutlak milik Allah. Kedua, sangat diharamkan buat lakuin plagiasi, ngubah-ngubah karya, atau ngebajak merek dagang orang lain. Dan ketiga, kita nggak boleh memonopoli ilmu, tapi pencipta sangat dihalalkan buat nyari kompensasi dengan cara ngejual produk fisiknya, entah itu CD, flash disk, atau buku cetak. Ingat ya, di sini pembeli bukan bayar buat beli ilmunya, tapi bayar buat ongkos cetak media dan ngehargain jerih payah si pembuatnya. Tapi, ini dia catatan etikanya. Dengerin baik-baik ya. Cuma karena ngakses ilmunya lewat media bajakan itu secara teknis dihukumi halal, bukan berarti kita bisa tutup mata sama keringat penciptanya. Secara etika, jujur aja, gak pantas kalau kita terus-terusan ngebajak karya seseorang, padahal sebenarnya dompet kita mampu buat beli. Kalau kalian punya rezekinya, belilah produk yang asli. Dukungan materi dari kalian itu bentuk penghargaan nyata buat usaha mereka, dan pastinya bakal ngebantu banget supaya kreator-kreator muslim bisa terus produktif bikin karya buat umat ke depannya. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang semoga bisa memancing pemikiran. Di dunia modern yang seolah semuanya dikendalikan oleh hukum hak cipta buatan manusia ini, gimana cara kalian menyeimbangkan antara ambisi mencari ilmu dengan cara kalian menghargai ilmu yang kalian dapatkan? Apakah kalian bakal cuma sekedar ngambil gratisan dengan dalih, secara syariat kan ilmu milik Tuhan? Atau kalian bakal melangkah lebih jauh, berusaha ngasih apresiasi etis ke mereka yang udah banting tulang jadi perantara turunnya ilmu itu ke tangan kalian? Pilihan bijaknya ada di tangan kalian sendiri. Terima kasih banget udah ngikutin pembahasan kita sampai akhir. Tetap semangat terus belajarnya, tetap kritis melihat dunia, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.